Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusniarti, NIM 210104101 dari kelas F. Baik, saya akan menjelaskan beberapa jenis penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan biologi. Nah, jadi ada beberapa penelitian, yaitu yang pertama ada namanya penelitian kuasi eksperimen, penelitian ex post facto, penelitian pengembangan, penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas, penelitian kualitatif naratif inquiry, dan penelitian kualitatif studi kasus. Nah, jadi yang pertama ada namanya penelitian kuasi eksperimen, yaitu penelitian kuasi eksperimen ini adalah penelitian eksperimen yang memiliki perlakuan atau ukuran dampak. Nah, oleh karena itu di dalam penelitian kuasi eksperimen ini akan ada dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak mendapatkan treatment atau menjadi pembanding atas perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen atau biasa disebut dengan kelompok kontrol. Nah, yang kedua ada namanya penelitian ex post facto. Nah, jadi penelitian ex post facto ini dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Contohnya, peneliti ingin meneliti tentang virus corona yang sudah pada tahun 2019. Jadi peneliti dapat menggunakan data-data yang telah ada atau mengembangkan penelitian terdahulu. Nah, jadi teknik pengumpulan populasi dan sampel yang dapat digunakan di dalam penelitian ex post facto ini, pada data populasinya di dalam penelitiannya itu seringkali berupa data sekunder yang sudah ada, seperti data administratif, ada data sejarah atau data dari sumber-sumber yang lain. Nah, sedangkan pada pengumpulan sampel, apabila kita ingin mengambil sampel dari populasi yang lebih besar, kita dapat menggunakan teknik sampel acak sederhana seperti metode pengambilan sampel acak bertahap atau pengambilan sampel acak yang stratifikasi. Begitu. Yang ketiga ada penelitian pengembangan. Nah, jadi penelitian pengembangan ini adalah suatu penelitian yang sedang banyak dilakukan oleh atau marak dilakukan oleh peneliti karena dan masih tergolong penelitian yang baru di dalam bidang pendidikan. Nah, jadi penelitian dan pengembangan ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk, misalnya seperti buku, modul, dan bahan ajar lainnya. Yang keempat ada penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, jadi penelitian tindakan kelas ini adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan kita melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas. Nah, jadi PTK ini memiliki banyak tujuan seperti untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas atau untuk meningkatkan kualitas program sekolah. Dan masih banyak lagi seperti untuk meningkatkan keterampilan guru di dalam mengatasi masalah pembelajaran pada suatu kelas. Nah, PTK ini juga bertujuan untuk mengembangkan budaya meneliti di kalangan guru. Nah, selain itu PTK ini juga dapat mengembangkan budidaya penelitian di dalam kalangan guru. Nah, jadi yang kelima itu ada namanya penelitian naratif inquiry, yang dimana metode penelitian naratif inquiry ini berfokus pada pengumpulan dan analisis narasi atau cerita-cerita orang untuk memahami pengalaman, suatu makna dan pemahaman mereka
tentang suatu fenomena. Nah, jadi di dalam naratif inquiry ini, peneliti akan mengumpulkan data berupa cerita-cerita dari partisipan. Kemudian peneliti menganalisisnya untuk mengungkap suatu pola atau tema dan makna yang terkandung di dalam penelitian tersebut. Nah, jadi tujuan utama dari naratif inquiry itu yaitu untuk mendalami suatu perspektif individu, memahami kompleksitas pengalaman manusia, dan menghasilkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena yang ingin diteliti. Kemudian yang keenam ada namanya penelitian kualitatif studi kasus. Nah, jadi penelitian studi kasus itu adalah metode penelitian yang mendalam dan intensif yang berfokus pada satu unit atau analisis kasus tertentu. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi rinci tentang kasus yang dipelajari tanpa harus mencoba atau menjelaskan atau menginterpretasikan fenomena tersebut. Nah, jadi di dalam penelitian studi kasus kualitatif, teknik analisis data yang memainkan peran penting di dalam memahami dan menggali suatu pemahaman mendalam tentang kasus yang ingin diteliti. Nah, jadi teknik analisis data yang umum digunakan di dalam penelitian studi kasus kualitatif. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.